Saya sebenarnya nggak apa-apa loh. Maksudnya tidak pernah bereaksi berlebihan ketika misalnya kritik, kontroversi, kritik saling serang, selama itu ditujukan kepada aktor-aktor yang betul-betul misalnya aktor politik. Apalagi misalnya ketika Tempo menulis dan menggambarkan Ibu Iriana sebagai sutradara tunggal. Kalaupun misalnya Ibu Iriana punya keinginan, menurut saya, taruhlah misalnya punya keinginan, apa yang salah dari keinginan seorang ibu? Framing perempuan-perempuan di sekitar mereka sebagai sosok yang ambisius, culas, licik, dan penuh skenario. Serangan terhadap Pak Jokowi belakangan marak terjadi ya, dan bisa juga serangannya itu melalui dua perempuan terdekat beliau. Dulu yang menjadi sasaran adalah ibunya, almarhum ibunya ya. Bahkan kemarin juga ada yang memkontenkan makamnya ya, jadi makam ibunya dikontenkan untuk tujuan politik gitu. Sampai sekarang pun masih gitu. Dan yang setelah yang belakangan yang rame kemarin Bu Iriana. Bu Iriana digambarkan sebagai ibu suri yang menjadi perancang utama lah, aktor utama di balik operasi pencawapresan Gibran melalui MK yang kontroversial itu dan seterusnya. Nah, saya kemarin menonton satu podcast dengan Uda Hasan Nasbi yang menyebutnya ini sebagai politik misoginis. Nah, politik yang menyudutkan perempuan. Nah, saya tertarik dengan istilah ini dan pengen membicarakan lebih jauh. Selamat datang ke Coklat TV. Udah. Terima kasih, Mas Al. Jadi, terima kasih. Anda menyebut apa yang terjadi dalam kasus Bu Iriana itu ya, terkait dengan soal tadi narasi yang seperti itu sebagai politik misoginis, politik yang menyudutkan perempuan ya, merendahkan. Bisa dijelaskan lebih jauh nggak itu? Ya, sebenarnya kan hal-hal yang sifatnya misoginis ini juga masih banyak ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga masih banyak kan. Kadang-kadang dalam tafsiran agama juga masih ada hal-hal yang berbau misoginis kan. Dalam pembangunan, dalam pemerintahan juga termasuk dalam politik. Jadi perempuan kalau nggak dilihat sebagai warga negara kelas 2 atau ya orang yang harus di blame, harus orang dituding bersalah, penyebab dari segala sesuatu yang menurut kita kok agak-agak kurang normal nih. Yang salah perempuan nih gitu. Ya, jadi dalam hubungan asmara juga ya? Iya begitu juga. Gitu juga. Kalau misalnya ada laki-laki yang nggak pulang-pulang ke rumah yang disalahkan istrinya. Jadi blaming kepada perempuan itu menurut saya itu salah satu aspek dari sikap misoginis yang seperti itu. Nah, kalau sekarang tuh saya sebenarnya nggak apa-apa loh. Maksudnya tidak pernah bereaksi berlebihan ketika misalnya kritik, kontroversi, kritik saling serang, selama itu ditujukan kepada aktor-aktor yang betul-betul misalnya aktor politik atau orang yang memang tampil sebagai aktor politik. Misalnya perempuan sebagai aktor politik betulan ya. Buat saya ya resikonya sama seperti laki-laki jadi aktor politik. Tentu ada kontroversi. Ibu Mega, Ibu Puan misalnya. Akan terjadi kontroversi yang seperti itu. Tapi yang terakhir-terakhir ini muncul menurut saya sangat misoginistik. Jadi melihat perempuan itu sebagai sesuatu yang nggak boleh ikut campur. Melihat perempuan itu sebagai manusia yang tidak boleh punya aspirasi. Bahkan tidak boleh punya harapan. Bahkan tidak boleh misalnya merencanakan. Maksudnya bagaimana gitu. Maksudnya ini kan aneh menurut saya. Apalagi misalnya ketika Tempo menulis dan menggambarkan Ibu Iriana sebagai sutradara tunggal. Kalau dari bacaan dari tulisan itu Ibu Iriana semacam sutradara tunggal, invisible hand yang kalau nggak diberitakan oleh Tempo nggak ada yang tahu. Saya bilang loh, tapi framingnya kan wah ini berarti ambisi ibu, nafsu ibu, hasrat ibu dan segala macam. Loh, kita punya kekeliruan banyak dalam membahasakan itu. Pertama, ibu punya hasrat nggak apa-apa loh. Ibu punya keinginan juga nggak apa-apa. Kalaupun misalnya ada cerita yang benar, ibu punya keinginan kan nggak perlu di framing negatif. Ibu mempersiapkan masa depan anak juga nggak perlu ini di framing. Ibu siapapun ya? Ibu siapapun. Bukan hanya Bu Iriana. Iya. Gitu. Nah, yang kedua, saya selama 10 tahun terakhir,
kalau mau jujur ya, kita nggak pernah mendengar atau melihat, bahkan gosip sekalipun, Ibu Iriana cawe-cawe urusan politik. Pernah nggak mendengar itu? Masa selama 10 tahun kita nggak pernah mendengar Ibu Iriana, mendengar atau melihat Ibu Iriana cawe-cawe urusan politik, terus tiba-tiba jago dia. Ini beda dengan kalau misalnya urusan kenegaraan ya. Iya, Kalau urusan itu bisa ya, maksudnya kan Bu Iriana hadir, sebagai sebagai ibu negara. Tapi cawe-cawe urusan politik, mendengar dan melihat bahkan gosipnya kita nggak pernah dengar. Terus tiba-tiba jadi jago begini, luar biasa begini, dia yang mengatur semuanya. Buat saya, jangan-jangan ini hanya untuk menyudutkan seorang Ibu Iriana. Jadi kalaupun dia ada peran Ibu Iriana, menurut saya nggak ada yang salah dari peran itu. Kalaupun misalnya Ibu Iriana punya keinginan, menurut saya, taruhlah misalnya punya keinginan, apa yang salah dari keinginan seorang ibu? Saya yakin juga ibunya Mas Anies ingin anaknya jadi calon presiden. Ibunya Caimin juga pengen anaknya jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ibunya Mas Ganjar juga pengen anaknya jadi calon presiden. Jadi kalau nggak misalnya ada yang salah dengan misalnya keinginan. di Bocor Alus Tempo itu kan disebut bahwa Bu Iriana bilang sama saudara-saudaranya, Iya tuh. nanti pilih ya Terus Ganjar sama Prabowo sama Iya, Gibran gitu kan. Itu nggak ada masalah gitu buat ya. saya apa masalahnya di sana? Ibu punya harapan tuh. Jadi kayak misalnya ini kisah nyata nih. Jadi kalau saya pulang kampung itu yang datang ke rumah itu wali jorong, kepala jorong, ada tokoh-tokoh ya yang memimpin nagari gitu. Terus bilang mau minta jadi bupati di kampung saya. Itu disemprot loh sama ibu saya. Nggak ada cerita anak saya jadi bupati ya, anak saya mau jadi ini. Nah, jadi sebutin suatu jabatan yang lebih tinggi daripada bupati. Tapi kalau misalnya itu ditulis oleh Tempo, akan jadi sebuah konspirasi besar nanti. Ibunya sudah berambisi menyiapkan anaknya begini-begini segala macam. Menurut saya nggak ada yang salah dengan itu. Jadi ketika pun misalnya taruhlah Ibu Iriana ingin Gibran jadi cawapres, kecuali Anda menemukan Ibu Iriana cawe-cawe ngumpulin ketua partai politik. Ya, Ibu Iriana kasakusuk di MK. Ibu Iriana mengkondisikan lembaga negara ini, lembaga negara. Kita kan nggak pernah dengar gosipnya pun, kita nggak pernah dengar soal itu. Kalau di keluarga ngomong, apa yang salah? Di keluarga kita bisa ngomong apa? Kita bisa bilang rencana jalan-jalan ke planet Mars kalau ngomong-ngomong di keluarga itu. Kita bisa punya angan-angan bebas kalau ngomong di keluarga. Jadi menurut saya gitu. Nah, ketika aktor-aktor, kalau Gibran diserang, buat saya make sense. Aktor politiknya Gibran. Ketika Pak Jokowi diserang, menurut saya Pak Jokowi aktor politik tampil di depan. Atau ketua MK-nya gitu waktu itu. Iya, Bapak Anwar Usman misalnya diserang dengan segala macam kontroversi, make sense saja menurut saya, karena beliau aktor-aktor di depan layar. Beliau jadi pemainnya gitu. Ini kan seolah-olah Pak Jokowi bukan manusia, seolah-olah robot aja yang diprogram oleh Ibu Iriana. Presiden Republik Indonesia loh ini. Iya kan? Apalagi cerita-cerita urusan rumah tangga yang seolah-olah mereka punya CCTV di istana sehingga bisa menceritakan detail itu. Menurut saya ini jauh dari pas lah. Apalagi nggak cuma Ibu Iriana menurut saya. Istrinya Kaisang tuh juga dinarasikan negatif sekali ketika Kaisang jadi ketua umum PSI. Disebut ini ambisi istri. Ini misoginistik lagi. Kenapa kalian nggak sebut aja misalnya Kaisang yang ingin jadi ketua umum PSI, kenapa harus ambisi istri? Seolah Kaisang itu robot yang nggak berdaya, yang diprogram dari jauh oleh istrinya. Atau diprogram dari jarak dekat oleh istrinya. Ibunya Pak Jokowi juga dulu ketika Pilpres dibilang istrinya PKI lah. Dibilang bukan ibunya Pak Jokowi lah. Ya kan? Dibilang non-muslim lah. Ibunya Jokowi ngapain dalam politik? Ibu Iriana ngapain dalam politik? Istrinya Kaisang ngapain dalam politik? Mungkin habis ini istrinya Gibran. Kita kan nggak tahu. Kalau Anda tidak puas, Anda kecewa dengan aktor politik tertentu, ya kan nggak mungkin semua orang senang sama Gibran. Nggak mungkin semua orang senang sama Pak Jokowi. Kontroversi itu cukup sampai Pak Jokowi aja menurut saya. Ada orang-orang yang bukan aktor politik, kemudian kita sudutkan. Kita blaming mereka. Menurut saya, apalagi ini khusus nih, spesial nih, perempuan nih. Yang jadi kayak semacam invisible hand, sutradara di balik layar, orang yang selama ini nggak diduga-duga ternyata memerankan peran besar, menurut saya bukan karena peran mereka betul-betul besar begitu, tapi lebih kepada kebencian terhadap perempuan. Harus ada yang disudutkan. Dan ini kalau dari yang kembali ke kasus Bu Iriana kan kalau yang diceritakan itu kan memang
sebatas bahwa Bu Iriana berkeinginan, pengen supaya Ada anaknya aspirasi, maju ada gitu kan, harapan. aspirasi, ambisi, itu nggak ada yang salah kan ya menurut Anda? Sama sekali nggak ada yang salah. Maksudnya itu kan sama kayak ibu kita juga di rumah. Ibu kita aja punya harapan sama kita kok, yang bukan siapa-siapa gitu. Apalagi istri presiden yang anaknya ada yang wali kota. Buat saya wajar punya harapan begitu sih menurut saya. Tapi kan kemudian narasinya kan begitu sedemikian powerfulnya Bu Iriana sampai kan. Nah, framingnya di sana. Iya, itu yang framingnya itu yang misalnya itu, yang sampai yang masuk ke kamar dikunci gitu kan. Itu dengan cerita-cerita yang bisa melampaui kenormalan kayak gitu tuh menurut saya tahu dari mana urusan-urusan sampai begitu. Emangnya Tempo taruh penyadap di istana, taruh CCTV di istana untuk menceritakan hal-hal seperti itu. Bahkan mungkin gini, keluarga Pak Jokowi sendiri juga mungkin nggak 100% loh mendukung keinginan ini, bisa saja, ya. Tapi itu kan sebenarnya juga hal yang wajar. Bukan kemudian dibilang, wah ternyata ambisi maju ini juga nggak didukung oleh keluarga kok. Ya nggak apa-apa. Orang kita satu keluarga juga beda aspirasi politik biasa kok. Gitu. Mbak Yeni dengan suaminya beda aspirasi politik. Mbak Yeninya dukung Mas Ganjar, suaminya di PSI. Dukung Prabowo, biasa aja. Kenapa harus ribut yang begitu-begitu? Dan tidak ada yang mempersoalkan loh itu. Nggak ada yang mempersoalkan. Jadi maksudnya publik pun tidak terus kemudian kejam terhadap Mbak Yeni. Nggak kejam. Ibu Megawati dengan Ibu Rahmawati beda partai politik. Dan beda pilihan ketika tahun 2019 loh. Berseberangan sekali pilihan politiknya. Nggak apa-apa, nggak ada yang mempersoalkan. Nah kalau menurut Uda ya, Uda Hasan, kenapa politik misoginis semacam ini dipraktekkan? Maksud saya, kalau memang serangannya itu ke Pak Jokowi, kenapa yang disasar itu zaman dulu itu ibunya, terus sekarang istrinya gitu. Apa yang menjelaskan itu sebenarnya? Tapi ini kayaknya rangkaian psikologis saja ya, rangkaian psikologis. Pertamanya pasti mereka nggak sampai ke sana, mereka ngantamnya Jokowi dulu, mereka ngantamnya Gibran dulu, mereka ngantamnya Anwar Usman dulu. Kan gini-gini, yang dihantam pertama yang itu kan yang di depan mata. Dan itu kan terjadi. Tapi mungkin mereka juga mengetahui bahwa setelah dihantam Pak Jokowinya, setelah dihantam Gibrannya, setelah dihantam Anwar Usman misalnya, kok tidak merubah apa-apa, konstelasi politiknya nggak berubah apa-apa. Gibran tetap bisa maju, tapi kemudian malah angka surveinya naik terus. Kan semua orang sekarang pegang data. Data ini kan bukan hak eksklusif cuman Prabowo yang punya data. Pihak Ganjar juga pasti punya data. Pihak Anies juga pasti punya data. Nah, ketika membaca inilah muncul kesadaran, kayaknya nggak cukup kita nyerang ini. Nyerang Pak Jokowi nggak mempan, nyerang Gibran nggak mempan, nyerang Pak Anwar Usman misalnya nggak mempan, kita cari yang lain dong. Nah, yang kebayang biasanya kayak gitu, kita hantamlah perempuan-perempuan yang ada dalam keluarga itu sebagai pihak yang ambisius. Sebelum perempuan-perempuan yang diserang lembaga survei. Lembaga survei yang merangkap konsultan gitu misalnya. Nah, kalau lembaga survei itu kan saban tahun diserang aja. Jadi kalau keinginannya merasa tergambar dari hasil survei, mereka akan puji-puji lembaga survei. Tapi begitu apa yang mereka harapkan nggak tergambar dari hasil survei, mereka akan maki-maki. Itu siklus sudah berulang-ulang. Dan kita nggak pernah khawatir soal itu. Kenapa? Karena di balik layar, mereka di depan layar mereka maki-maki kita, di balik layar mereka angkat telepon kita. Survei terbaru berapa katanya. Ini orang-orang ini kan ngelawak aja nih sebenarnya. Tapi kalau yang perempuan itu menurut saya, karena memang mungkin sudah mulai agak frustasi menghantam Pak Jokowi, sebenarnya kan nggak ada hal lain loh, kejahatan-kejahatan yang bisa dihantam ke Pak Jokowi itu nggak ada. Ya kan? Ke Gibran juga nggak ada. Ke Pak Anwar Usman juga nggak ada. Maksudnya sejarah mereka itu nggak ada sesuatu yang bisa diungkit-ungkit lagi. Itu siapa? Yang paling mudah diserang adalah framing perempuan-perempuan di sekitar mereka sebagai sosok yang ambisius, culas, licik, dan penuh skenario. Dan selain itu juga nggak nyaman atau nggak suka dengan PDIP. Nah, dengan Bu Mega, gitu kan? Narasinya kan begitu. Pertempuran antara dua orang perempuan. Itu gila. Negara kita begini gara-gara dua orang perempuan katanya. Ini kan sama kayak menyalahkan Hawa, kenapa Nabi Adam harus terlempar dari surga. Ya. Dan juga ini, memang tadi saya nyebut soal berlaku di hubungan asmara. Bahkan di hubungan misalnya kasus
suami istri, gitu kan, ada perselingkuhan atau ada orang Yang ketiga. disalahkan perempuan. Ya pelakor kan? Iya, pelakor. Istilahnya kan pelakor Iya. Itu misoginis juga itu ya? Misoginis. Dan sebenarnya misoginis itu juga sekaligus menghina laki-laki. Seolah laki-lakinya robot, laki-lakinya itu nggak punya keinginan, nggak punya kemauan, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Padahal kan bisa saja laki-lakinya yang mau, laki-lakinya yang ambil keputusan sendiri. Jadi gitu. Yang terakhir menurut saya, yang lebih nggak pantas lagi itu adalah bikin konten di makamnya ibunya. Itu, Pak Jokowi. Betul. Ini makanya waktu itu saya bilang nih, kita tuh mau serendah apa sih politiknya? Ibunya Pak Jokowi nggak ikut-ikutan politik. Dan udah wafat. Ya. Udah wafat. Ya. Gila dibikinin konten. Aktor politik juga bukan. Ya. Gila dibikinin konten gitu. Kenapa anak ibu sudah nggak begini lagi? Terus dibuatkan begitu. Diikut-ikutkan nggak lagi ibu? Kan mau kasih pesan, dia sedang menyesali ibunya Pak Jokowi, kok anak lu berubah sih gitu. Setelah Anda nggak ada, kok anaknya bisa berubah sih? Yang salah ibunya lagi nih. Jadi itu justru lagi-lagi menyalahkan orang yang nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Nggak ada urusannya. Menurut saya itu sebenarnya terus terang, kenapa waktu itu saya bilang kayak gitu, saya sedih loh. Kalau ibu, istri yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai, ya mau nggak mau kan ini sebagai pendamping kepala negara, sebagai ibu negara, sebagai ibu dari anak-anaknya, sama sekali nggak pernah ada gosip. Mendengar kita gosip dia ikut cawe-cawe urusan jabatan, urusan pemerintahan, urusan proyek, urusan apa, nggak pernah kita dengar itu. Terus tiba-tiba diberitakan seperti ini karena ada satu pihak, mungkin dua pihak yang kecewa karena pilihan-pilihan politik yang berbeda. Saya sedih kalau terus terang, kalau saya untuk kasus Ibu Iriana itu saya sedih banget. Jadi menurut saya bukan pada itu sama kayak kita kita tiba-tiba bikin framing negatif soal ibunya Mas Anies gitu. Maksudnya apa sih gitu? Mau apa sebenarnya gitu? Kita kalau melihat politik ini hanya sebagai kompetisi biasa, harusnya nggak sampai ke sana. Ini udah kayak mau hidup dan mati, jadi harus dihabisin orang. Harus ditumpas semua ini keluarga kan gitu. Dan ini juga ada kaitannya dengan ini ya kali ya, Bung Hasan ya, perspektif atau narasi yang digemari masyarakat ya, meskipun belum tentu benar kan, tentang adanya penentu utama. Pokoknya teori konspirasi gitulah, bahwa ada sesuatu itu ada tadi Anda sebut invisible hand gitu kan. Hand. Kayaknya memang kita suka menyederhanakan masalah. Jadi selalu melihat ada faktor determinan. Jadi karena satu faktor ini, maka semua kejadian di depan itu kejadian. Karena politik ini menurut saya hampir jarang faktor determinan. Bahkan dalam hidup juga faktor determinan itu hampir jarang. Ada banyak sekali faktor. Dan ada juga misalnya sequence waktu. Ada sequence kejadian. Yang kalau misalnya kejadiannya berbeda, menurut saya juga resultnya akan berbeda. Saya kasih contoh. Saya yakin 100%, walaupun misalnya MK itu misalnya memutuskan usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah gitu, itu dikabulkan, tapi kemudian dalam 2-3 hari bisa ketemu Prabowo dengan Ibu Mega dan bisa memasangkan Prabowo dengan Ganjar, saya yakin Gibran nggak maju. Yakin sekali saya Gibran nggak maju. Karena penetapan ini sampai tanggal 21 Oktober masih berunding sangat alot. Siapa yang harus menjadi wakilnya Pak Prabowo, dan Pak Jokowi sampai hari Sabtu itu tetap masih bilang pikirkan baik-baik. Kecuali ada data yang bisa meyakinkan kalau misalnya maju ini hasilnya bagus. Jadi menurut saya tidak sesederhana itu. Bahkan ketika misalnya Ganjar sama Pak Mahfud sudah dideklarasikan, masih butuh waktu beberapa hari sampai pasangan ini bisa ditetapkan. Jadi nggak sesederhana. Jadi saya selalu melihatnya dengan banyak faktor. Ada sequence waktu yang harus kita hitung. Ada sequence kejadian-kejadian yang harus kita hitung. Ada orang yang bilang, karena sakit hati Ibu Iriana terhadap Ibu Mega. Itu kayak faktor tunggal. Menurut saya kalau ada kejadian yang berubah di depan, ada sesuatu yang baik di depan, menurut saya nggak akan begitu juga kejadiannya. Hari ini menurut saya karena pintu udah tertutup. Pintu keinginan Pak Jokowi mau nggak mau ya. Orang mungkin akan bilang kenapa keinginan Pak Jokowi harus dipenuhi. Tapi menurut saya ini dari sisi keinginannya Pak Jokowi nih, dia ingin memasangkan Prabowo dengan Ganjar dah. Lewat berbagai cara, berkali-kali berupaya gitu.
Bahkan sampai sudah diketuk palu Sampai MK detik-detik pun terakhir masih berusaha upaya itu masih dilakukan. masih gitu ya. dilakukan. Jadi sebenarnya kembali ke soal Bu Iriana, kan tadi kalau soal determinan narasi Faktor bahwa ada faktor determinan yang enggak, menentukan segalanya itu menurut kan saya tuh kesannya kan kalau di dalam iya, bocor alus itu kan kesannya bahwa poros poros utama operasinya itu berpindah dari Berpin- Jakarta ke Solo gitu kan. Jadi pengendalinya ada di Solo. Dari Ibu Iriana yang mengendalikan itu semua. Enggak. Saya yakin ini enggak. Saya yakin kalau Ibu Iriana punya aspirasi buat saya enggak apa-apa. Karena kalau mau jujur juga Pak Prabowo waktu Lebaran 2023 ketika berkunjung ke Solo itu juga udah ada aspirasi. Aspirasi pengen Mas Gibran jadi calon wakilnya dia. Ya. Ada aspirasi Pak Prabowo juga. Ya, ya. Kan nggak bisa ketemu nih kalau misalnya nggak ada aspirasi yang saling bersambut kayak gini. Mungkin menurut saya ya Pak Prabowo punya aspirasi, Ibu Iriana juga punya aspirasi, tapi kemudian ada kejadian-kejadian berikutnya yang menyebabkan, oh kayaknya ide Prabowo Ganjar nggak bisa nyatu. Ada orang yang bilang, kenapa nggak Ganjar Prabowo, kenapa harus Prabowo Ganjar? Tapi tentu banyak pertimbangan soal Ya, itu. ya. Ada banyak sekali pertimbangan soal itu, tapi idenya Prabowo Ganjar. Tapi kalau itu udah nggak kejadian, mau siapa lagi? Ya. Bahkan saya ada beberapa potongan video atau berita yang menyebutkan bahwa misalnya Mbak Puan, terus sejumlah orang PDIP kan menyatakan bahwa kalaupun toh nanti MK mengabulkan Gibran, bisa jadi cawapresnya Ganjar gitu kan. Itu juga wacana itu juga bergulir waktu itu kan ya. Mereka udah tahu juga kan berarti. Nah, ketika itu mungkin masih berharap bahwa oh ya ini masih bisa dipersatukan. Atau mungkin masih berharap Pak Jokowi bisa main di tengah-tengah. Kan gitu. Ya. Di sini bukan Gibran, di sini juga bukan Gibran. Bisa juga harapan begitu. Tapi ini kan di akhir-akhir itu mau nggak mau pilihan-pilihan kan harus diambil dan tidak bisa menyenangkan semua orang. Ide bahwa Pak Jokowi ingin bersama Pak Prabowo, begitu juga sebaliknya Pak Prabowo tidak mau maju kalau tidak bersama Pak Jokowi. Buat saya itu sudah sangat kuat ikatannya. Kan solusinya yang mau mereka cari. Pak Prabowo pengen bersama Pak Jokowi, itu bisa melalui Prabowo Ganjar misalnya. Kan bisa begitu. Ya. Nah, ini yang nggak kecapai. Betul. Kalau nggak kecapai ya yang paling masuk akal siapa? Prabowo Gibran. Tapi kemudian tiba-tiba ditariklah cerita soal ibu yang punya pernah ngomong ada aspirasi segala macam sebagai bagian dari, menurut saya mungkin ya. Kalaupun ada perannya, yang paling dahsyat itu peran doa aja menurut saya itu. Doa makbulnya doa seorang ibu gitu loh. Bukan kasakusuknya seorang ibu gitu. Menurut saya jauh dari kasakusuk lah. Ini kan mau memberitakan yang kasakusuk ini adalah ibu. Nah, sedihnya tuh di situ. Padahal mungkin saja yang paling dahsyat efeknya adalah doa seorang ibu. Jadi ini harusnya topiknya kembali ke soal doa ya. Doa seorang ibu ini. Oke, terima kasih Hasan Nasbi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di Seruput Kopi berikutnya. Oh, diminum dulu dong. Ini tradisi kita minum meskipun isinya teh ya. Iya. Namanya udah terlanjur seruput kopi.